Papua jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511 justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang mengalihkan kegiatan perdagangannya dari Malaka ke Aceh. Aceh sangat disegani oleh para pedagang-pedagang asing. Pedagang asing seperti Prancis, Inggris, dan Belanda perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Aceh sebelum berdagang di sana. Sekarang VOC dari sini apa? Izinkan saya berbicara. Sekarang sangat bagus. Tuhan hanya perlu menerima perintah saja. Mantap, sudah bagus. Setelah mendengarkan penjelasan dari rakyatnya, ia murka dan memanggil utusan Belanda untuk datang. Jadi ceritanya begini, pasukan Belanda telah memasuki pangkalan dan Ratu Belanda ingin memerintahkan Anda. Waduh, keterlaluan sekali ya. Suruh berikan ke sini, biar kita tok kepalanya. Salam sejahtera Sultan. Saya dari Belanda, utusan Jenderal Kongral dari Ratu Belanda ingin mengirim perintah untuk Sultan Aceh. Perintah apa? Asal tenang bodoh, kenapa kamu bingung saja? Maaf Sultan, saya akan membaca surat ini. Bersama surat ini, saya Jenderal Kongral dan Ratu Belanda meminta Kesultanan Aceh untuk bekerjasama dengan VOC Belanda dalam menjalankan perdagangan antara Eropa. Dengan syarat Aceh juga menjadi wilayah VOC untuk memproduksi rempah-rempah hasilnya akan dibagikan secara merata dengan Kesultanan. Kami berharap pihak Kesultanan akan merespon surat ini dengan bijaksana, karena sungguh kami dari perintah Belanda tidak ingin jadinya peperangan. Jika kalian ingin menambah hubungan dengan baik, kami Kesultanan Aceh akan menerima dengan baik. Jika kalian ingin merampas, kami akan melakukan perang pada kalian. Oke, jalan satu-satunya adalah berperang. Baiklah, pergi sana kamu, ngapain di sini? Setelah para utusan Belanda mendengar perintah dari Sultan Aceh, ia langsung menyampaikannya kepada pemimpin VOC. Lapor Jenderal, Kesultanan Aceh menolak untuk bekerjasama. Bagaimana? Begitu saja tidak bisa kamu? Mereka terlalu kuat Jenderal untuk menyerang Kesultanan Aceh. Saya tidak mau tahu, itu kan tugas kamu. Sekarang kamu cari kelemahan mereka. Baik Tuan. Kenapa kamu mengajak saya ke tempat ini? Karena sebentar lagi tempat ini akan menjadi milik kita. Sepertinya saya tidak suka tempat ini. Kenapa? Karena terlalu kecil. Assalamualaikum Tuan. Salam. Tadi sedang ngobrol sama siapa? Intinya saya mau ngobrol dengan pasukan Belanda yang diperintahkan oleh Tuan. Oh, sedang apa tadi? Tidak tahu. Bagaimana kalau kita sholat asar dulu Tuan? Oh, baiklah. Hari di mana peperangan pun tiba. Mana orang mana-mana itu? Kita jam segini belum nampak batang hidungnya. Sebaiknya kita tunggu sebentar lagi. Tapi pasukan kita sudah siap untuk menyerang Belanda-Belanda itu. Kalian jangan ngejek ya. Dan lemah, belagu pula. Ayo semuanya, serang! Serang! Penyebab perang Aceh adalah Fatahillah ingin menguasai Kesultanan Aceh yang strategis setelah terusan Suez terbuka. Sebelum perang Aceh terjadi, Belanda berhasil menguasai wilayah Kesultanan Delhi mulai dari Langkat, Asahan hingga Serdang melalui Perjanjian Siak tahun 1858. Padahal wilayah-wilayah tersebut sebenarnya masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Sebelum merujuk pada Perjanjian London 1824, Belanda harusnya mengakui kedaulatan Kesultanan Aceh atas wilayah-wilayahnya. Namun dengan adanya Perjanjian Siak dan masuknya Belanda ke beberapa wilayah Aceh membuat Aceh geram dan menuding Belanda melanggar Perjanjian London 1824. Sebab khusus terjadinya perang Aceh sejak saat itu, ketegangan pun meningkat. Kesultanan Aceh menenggelamkan setiap kapal milik Belanda yang melintas di perairannya.
dasar bodoh. Kenapa mereka bisa mati? Mereka memang kuat, Sir. Soalnya dari senjataan mereka mungkin lemah, tetapi semangat juang mereka sangat luar biasa. Itu kelemahan mereka dan habisi mereka. Saya punya taktik, Sir. Penduduk Aceh sangat menghargai ulama dari Arab. Jika kita menculik ulama tersebut, maka Aceh akan kalah. Ya. Pemikirannya sangat bagus. Kalau begitu, siapkan persediaan dan bersiaplah untuk melakukan serangan. Ya, saya pergi dulu. Mohon doanya. Jika ada peperangan, yuk cepat menaikkan diri ke tempat yang aman. Baiklah, Tuan. Saya pergi duluan ya. Setelah mereka melakukan taktik tersebut dan melakukan serangan, akhirnya wilayah Aceh jatuh ke tangan mereka. Perjuanganmu sampai sini. Serahkan negeri ini pada kami. Sebelum itu, izinkan saya berbicara. Whatever. Untuk rakyat-rakyat Aceh, jangan pernah memberikan negeri ini kepada siapapun. Nilai keteladanan, rela berkorban, dan tidak pantang menyerah. Kala itu, Aceh bahkan telah dinyatakan kalah dalam Perang Aceh karena agresi militer yang intensif dan bahkan para pemimpin lokal yang ingin menyerah. Namun, masyarakat Aceh yang begitu memiliki semangat yang gigih juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi, tetapi pada akhirnya Belanda berhasil menguasai Aceh sepenuhnya pada 1904 dengan pembubaran Kesultanan Aceh.